Kelas 11 IPA SMA Metodis 5 masih di persamaan garis singgung lingkaran. Tetapi kali ini kita akan mencari persamaan garis singgung lingkaran jika gradien atau kemiringan si garis singgung dikasih tahu. Nah, bedakan dengan pertemuan sebelumnya. Ingat, ketika ada rumus menyusun persamaan garis singgung yang di pusat O, X1 X tambah Y1 Y sama dengan R kuadrat pada pertemuan sebelumnya, atau yang di pusat A, B itu jika dikasih tahu titik singgungnya. Jadi rumus yang sebelumnya yang kita pelajari mencari persamaan garis singgung jika titik singgung antara lingkaran dan garis dikasih tahu. Nah, sekarang titik singgung tidak dikasih tahu, tetapi kemiringan garis atau gradien. Oke. Nah, jadi kita fokus yang pertama lingkaran di pusat O 0,0 dan berjari-jari R. Nanti bentuk ini juga akan berlaku konsepnya ketika di pusat A, B. Jadi kalau udah dapat rumusnya ini di A, B nanti kita buat aja cara singkatnya. Oke. Nah, kemudian lingkaran L berpusat di O 0,0 dan berjari-jari R, persamaan garis kan ini Y sama dengan MX tambah D. Nah, sengaja D saya buat harusnya MX tambah C, umumnya dibilang, karena nanti ada hubungannya dengan diskriminan yang mengandung kata C, supaya tidak tabrakan aja huruf yang digunakan. Kemudian persamaan lingkaran yang pusatnya O ini, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, nah jadi saya tidak usah gambar lagi. Gambar dan keterangan tentang lingkaran dan garis yang bersinggungan dan definisi bersinggungan sudah ada di catatan sebelumnya. Itu lihat nanti. Nah kemudian garis dan lingkaran kan bersinggungan. Nah langkah yang kita lakukan adalah substitusi garis ke lingkaran. Mari kita substitusi karena mau bersinggungan atau berpotongan selalu substitusi. Mari kita substitusi Y di sini ganti ke sini. Berarti di lingkaran X kuadrat tambah, ini kita ganti Y-nya dengan MX tambah D. MX tambah D kuadrat sama dengan R kuadrat. Mari kita lakukan operasi ini. X kuadrat tambah pangkat 2 M kuadrat X kuadrat tambah 2 kali MX kali D adalah 2 MDX saya buat, kemudian tambah D kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita rapikan, ini gabung, faktornya kan X kuadrat, keluarkan X kuadrat tinggal M kuadrat tambah 1 ya. M kuadrat tambah 1, ini kan M kuadrat, di sini 1, di sini jadi X kuadrat. Kita satukan cara menulisnya. Kemudian ini tetap 2 MDX, ini tambah D kuadrat, ini pindah ke kiri. Nah ini jadi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, ini X kuadrat, ini X, ini konstanta. Artinya ini A. A adalah koefisien X kuadrat, ini yang B, koefisien X. Ini yang C, yang tidak memiliki variabel. Ingat, kalau garis dan lingkaran bersinggungan, maka diskriminan 0. Oke, diskriminan 0. Kalau kemarin berpotongan di 2 titik, diskriminan lebih besar dari 0. Masih ingat kedudukan garis dan lingkaran ya. Tidak menyinggung ataupun memotong, diskriminan lebih kecil dari 0. Harus paham itu ya. Nah, kita cari diskriminannya. Apa rumus diskriminan? B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0B yang ini. Berarti 2MD kuadrat dikurang 4 kali A yang ini. M kuadrat tambah 1C yang ini. D kuadrat kurang R kuadrat sama dengan 0. Lalu kita pangkat 2 kan ini menjadi 2MD kuadrat kan 4M kuadrat D kuadrat. Oke, ini kurang 4 dalam kurung. Ini dulu kita kalikan, M kuadrat kali D kuadrat, M kuadrat D kuadrat. Ini kurang M kuadrat R kuadrat tambah D kuadrat kurang R kuadrat sama dengan 0 kali 4. 4M kuadrat D kuadrat kurang 4M kuadrat D kuadrat tambah 4M kuadrat R kuadrat kurang 4D kuadrat tambah 4R kuadrat ya. Sepertinya sudah benar. Saya lihat dulu.
Oke, ini sama 0 hasilnya. Kemudian yang ini bagi 4 aja semua. Sekali lagi bagi 4, bagi 4, bagi 4, bagi 4. Ini menjadi M kuadrat R kuadrat kurang D kuadrat tambah R kuadrat sama dengan 0. Kemudian D kuadrat pindahkan ke kanan, D kuadrat sama dengan M kuadrat R kuadrat tambah R kuadrat. Oke, D kuadrat sama dengan, keluarkan R kuadrat, tinggal M kuadrat tambah 1 kali R kuadrat ya. Betul ya. Kemudian D sama dengan akar dari M kuadrat tambah 1 kali R kuadrat. Oke, kemudian D sama dengan akar dari R kuadrat kan R. Ini akar dari ini nggak bisa diakarkan lagi. Biarkan aja begini. Oke, inilah D. Nah, tadi persamaan garisnya yang ini, MX tambah D. Persamaan garis ini adalah persamaan garis singgung. Jadi ini garis singgung pada lingkaran. Nah, ini lingkarannya. Tadi kan kita substitusi garis ke lingkaran. Berarti garis yang sama adalah garis singgung. Ini tetap garis singgung. Nah, jadi Y sama dengan MX tambah D. Sekarang kita sudah bicara garis singgung, di mana D ganti dengan ini. Berarti Y sama dengan MX tambah R akar dari M kuadrat tambah 1. Nah, kesimpulannya. Oke, kesimpulannya. Persamaan garis singgung pada lingkaran yang di pusatnya O, ini bentuk umum lingkaran pusat O, diketahui gradiensi garis singgung M pakai rumus Y sama dengan MX tambah R akar dari M kuadrat tambah 1. Nah, bagaimana persamaan garis singgung pada lingkaran yang pusatnya di A, B? Ini bentuk umum lingkaran yang pusatnya A, B dengan gradien M adalah ikuti polanya. Ini Y, MX, R tetap, tetapi di sini yang berbeda Y kurang B. Oke, sama dengan, ini aja tambahi dengan kurang B, Y berteman dengan si B. Kan di pusat A, B, X-nya A, Y-nya B, Y kurang B. M kali X kurang A. Ini plus minus, maaf ini harus pakai plus minus, karena memang akar dari di sini harusnya plus minus tadi. Ini kan akar tadi, D kuadrat sama dengan ini. D sama dengan akar dari ini tadi, akarnya, akar dari R kuadrat kan R, tetapi akarnya harus plus minus. Akar dari 9 kan plus minus 3, selalu ada positif dan negatifnya. Akar 16 plus minus 4. Jadi plus minus memang di sini. Oke. Nah, kemudian di sini juga plus minus R akar dari M kuadrat tambah 1. Perhatikan perbedaannya hanya di sini Y menjadi Y kurang B, X yang ini menjadi X kurang A. Nah, supaya makin paham kita masuk ke contoh-contoh soal. Yang mudah dulu ya. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran. Ini lingkarannya pusatnya O 0,0, jari-jari 4, akar 16 kan 4. Gradiennya akar 2. Jadi persamaan garis singgung nanti ada 2 buah. Oke. Nah, persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama 16 dengan gradien M, rumusnya kan ini tadi. Y sama dengan MX plus minus R akar dari M kuadrat tambah 1. Berarti tinggal substitusi saja. Y sama dengan M-nya akar 2. Plus minus R-nya ini kan R lingkaran, ini R-nya 4. Berarti 4 akar dari M-nya tadi akar 2. Akar 2 kuadrat tambah 1. Jadi sederhananya langsung gini. Akar 2X plus minus 4 akar dari akar 2 pangkat 2 kan 2. 2 tambah 1, 3. Oke. Berarti persamaan garis singgungnya ada 2. Yang pertama adalah Y sama dengan akar 2X plus 4 akar 3. Satu lagi Y sama dengan akar 2X minus 4 akar 3. Mudah ya? Contoh kedua.
Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran ini. Oke, kita lihat dulu lingkarannya. Lingkaran pusatnya di berapa? 3,-2. Begitu kemarin ya, lebih cepatnya 3,-2. Kemudian jari-jarinya akar dari 16, 4. Kemudian garis singgung yang mau kita cari, yaitu si garis ini kan yang bersinggungan dengan lingkaran ya. Ini yang bersinggungan dengan ini ya. Kemudian sejajar dengan ini. Oke, paham nggak ceritanya ini ya? Atau saya gambar dulu biar paham secara analitik ya. Nah, ceritanya begini. Ini lingkaran. Ya, pusatnya 3,-2. Sudah saya buat 3,-2. Kemudian kita mau mencari garis singgung lingkaran yang garis singgung itu sejajar dengan 4x kurang 2y sama dengan 7. Ini saya buat 4x kurang 2y sama dengan 7. Ya, jadi gradiennya kan positif ini. Tahu gradiennya ini ya? Gradiennya berapa? Bagaimana mencari gradiennya waktu SMP? Kamu buat dulu minus 2y sama dengan, atau 2y kamu buat. Pindah ke kanan, 2y sama dengan 4x kurang 7. Berarti y sama dengan bagi 2. 2x kurang 7 per 2. Sudah y sama dengan ya. Gradiennya adalah 2. Gradiennya berapa? 2. Artinya positif. Arahnya ke sana. Nah, inilah garisnya. Tetapi ini belum garis singgung. Si garis singgung nanti sejajar dengan ini. Nah, garis singgungnya yang mana? Artinya yang menyinggung lingkaran. Kita buat sejajar dengan ini. Perkiraannya misalnya ini. Oke, saya sudah buat sejajar. Inilah salah satu garis singgung. Nama ini yang mau kita cari. Satu lagi ini pun sejajar di titik lain. Oke, ini misalnya. Oke. Nah, jadi ada dua nanti garis singgung. Ini pun garis singgung. Jadi ada dua yang kita cari persamaan garis singgungnya. Nah, ingat dua buah garis waktu SMP saling sejajar, maka M1 sama dengan M2, gradiennya sama. Ini kan sejajar dengan ini. Berarti gradien ini sama dengan gradien ini. Gradien ini tadi berapa? 2, berarti M yang ini 2. Tentu M yang ini pun 2. Sama, sejajar. Ya, miringnya kan lihat sama. Nah, ingat kita tidak dikasih tahu titik singgung, jadi jangan pakai rumus yang minggu lalu. Sekarang kita cari persamaan garis singgungnya yang barusan kita pelajari. Ini sudah saya tulis ulang, persamaan garis singgung lingkaran pusat AB dengan gradien M, kan rumus ini tadi. Udah kamu catat tadi nih ya. Sekarang M-nya dikasih tahu berapa? 2. Berarti M ganti 2, pusatnya AB. Pusatnya tadi berapa lingkarannya? 3,-2. Tinggal substitusi. Pusat 3,-2. Berarti ini tadi pusatnya saya buat dulu sini. 3,-2 dengan gradien 2. Oke. Kita substitusi. Y kurang A-nya ini, B-nya ini. Kurang 2 lah. Sama dengan M-nya ganti 2. X kurang A-nya 3. Plus minus R-nya. Apa tadi? Jari-jarinya kan 4 ini. R4. Saya buat dulu sini R4 ya. Kemudian berarti 4 akar dari M-nya tadi berapa? 2. 2 kuadrat tambah 1. Tinggal merapikan. Y tambah 2 sama dengan, ini boleh kamu kalikan. 2x, 2 kali minus 3, minus 6. Plus minus 4. 2 pangkat 2, 4 tambah 1, 5. Akar 5. Pindahkan 2 yang ini ke kanan. Y sama dengan 2x minus 2, minus 6, minus 2. Minus 8 ya. Minus 6, minus lagi 2, minus 8. Plus minus 4 akar 5. Jadi persamaan garis singgungnya yang pertama adalah Y sama dengan 2x kurang 8 tambah 4 akar 5. Ini tak bisa lagi kamu satukan. Satu lagi Y sama dengan 2x kurang 8 kurang 4 akar 5. Nah, kamu sudah paham ya maksudnya ya. Jadi nanti setiap soal tidak perlu lagi kamu gambar begini, tapi sengaja saya gambar supaya kamu mengerti secara analitiknya. Paham ya?
Jadi ceritanya tidak contoh ketiga ini pun saya akan gambar supaya makin jelas ya. Nah, persamaan garis singgung lingkaran ini lingkaran dengan pusat 1,3 dan jari-jari akar 25, 5. Nah, garis singgung ini gradiennya kalau dikalikan dengan gradien ini -1 karena apa? Garis singgung ini katanya tegak lurus dengan ini. Oke, ini gambar lingkarannya sudah saya buat. Lingkarannya adalah pusat 1,3 ya. Kemudian ini garis 5x tambah 12y kurang 7 sama dengan 0. Terserah dia apakah memotong lingkaran, kita tidak peduli. Sama seperti ini. Bisa jadi gambar saya tadi di sini kurang pas, bisa jadi perkiraannya. Yang penting saya buat garis ini sejajar dengan garis singgung. Bisa jadi di sini gambarnya misalnya. Ini sebenarnya 4x kurang 2 sama dengan 7 misalnya. Ya, mana tahu Pak Barto tadi kurang teliti waktu membuat gambarnya. Tetapi yang saya inginkan di situ bahwa garis ini sejajar dengan ini. Saya butuh gradiennya ini untuk mendapatkan gradiennya ini. Nah, sengaja di gambar kedua ini saya buat seperti memotong lingkaran. Nah, karena yang saya butuhkan adalah gradiensi ini untuk mendapatkan gradiensi garis singgung. Mencari gradiensi garis yang diketahui ini kan mudah saja, buat aja 12y sama dengan pindah ke kanan minus 5x tambah 7. Berarti y sama dengan minus 5 per 12x tambah 7. Berarti gradiennya ini M1 saya buat adalah minus 5 per 12. Jadi gradien ini minus 5 per 12. Nah, jadi ceritanya si garis ini tegak lurus dengan si garis singgung yang mau kita cari. Inilah kira-kira garis singgung. Kita bentuk aja tegak lurus dengan ini. Ini kan garisnya tegak lurus. Kemudian, oke. Inilah kira-kira garis singgungnya. Nama ini apa? Oke, ini satu lagi. Oke, menyinggung di sini misalnya. Ini titik singgungnya. Ya. Ini ya garis singgungnya ya. Jadi ada dua garis singgung. Baik di sini titik singgungnya maaf kurang pas bersinggungan. Di sini satu lagi titik singgungnya. Oke, kita cari nama kedua garis ini. Nah, dua buah garis saling tegak lurus perkalian gradiennya -1. Kita cari gradiennya ini yang sama dengan gradien ini. Nah, kamu paham dua buah garis saling tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan -1. M1-nya minus 5 per 12 kali M2 sama dengan -1. Habis M2 sama dengan 12 per 5. Ingat tadi arahnya saya buat ke arah sana ya. Karena memang minus. Berarti arahnya seperti sana. Nah, ini berarti gradiennya positif. Jadi gradien yang ini adalah 12 per 5 ya. Gradien yang ini pun tentunya adalah 12 per 5. Udah dapat gradiennya, kita tinggal masuk ke rumusnya. Apa tadi rumusnya? Langsung di sini aja saya buat. Y kurang B sama dengan M kali X kurang A plus minus R akar dari M kuadrat tambah 1. Harus sambil hafal. Cara menghafal yang paling tepat adalah dengan mengerjakan soal. Sekali lagi saya bilang otak kita merekam. Jadi kalau kamu mengerjakan soal, tidak pun kamu sebutkan, tetapi ketika kamu mengerjakan soal, otak kita merekam apa yang kita kerjakan. Sehingga rumusnya pun kita hafal ya. Jadi jangan suka hanya menyalin saja. Ya. Baik, kita kerjakan Y kurang B-nya ini kan 1,3 tadi, Y kurang 3 sama dengan M yang kita pakai 12 per 5 lah. Bukan gradien ini, gradien yang 12 per 5 berarti 12 per 5 kali X kurang A-nya tadi yang mana? 1 plus minus R-nya tadi 5 plus minus 5 akar dari M kuadrat. M-nya tadi berapa? 15 per 2 tadi ya. Oke, 12 per 5 maksud saya. 12 per 5 pangkat 2, oke, tambah 1. Nanti rapi kamu catat ya. Oke, saya buat begini dulu. Y kurang 3 sama dengan 12 per 5 kali X kurang 1 plus minus 5 akar dari 12 pangkat 2 kan 144 tambah. Ini kan 25 per 25 dulu saya buat. Kalau enggak ya.
Kemudian 1 ini saya ubah 25 per 25. Sehingga Y kurang 3 sama dengan 12 per 5 kali X kurang 1 plus minus 5 akar dari 169. Akar dari 169 per 25. Kemudian Y kurang 3 sama dengan 12 per 5 kali X kurang 1 plus minus 5 akar 169 kan 13 kali 13 per akar 25, 5. Sementara ini habis, semua kali 5. Kita kali 5 semua. Oke, Y kali 5, 5Y. Ya, 3 kali 5, 15. Oke, kemudian kali 5 semua sama dengan 12 per 5, coret tinggal 12. Kali X kurang 1. Kesini jangan kamu kalikan lagi 5. Karena ini kan perkalian. Sekali aja ke bagian ini. Plus minus 13 kali 5, 65. Ini kali 5 ya. Baik, tinggal merapikan dulu sebentar. Berarti 5Y sama dengan ini 12X kurang 12. Ini pindah ke kanan. Tambah 15 plus minus 65. Oke. 5Y sama dengan 12X, ini tambah 3 plus minus 65. Oke, yang pertama adalah 5Y sama dengan 12X tambah 3 tambah 65, 68. Yang kedua 5Y sama dengan 12X, 3 kurang 65 minus 62. Soal terakhir, garis singgung lingkaran. Ada lingkaran berarti ini pusatnya O0,0 ya. Pusat O0,0 dengan jari-jari akar 93. Nah, garis singgung itu membentuk sudut pi per 3. Pi per 3 itu 160 per 3, 60 derajat terhadap sumbu X positif. Oke. Jadi nanti yang dicari titik potong sumbu Y. Oke. Maksudnya begini. Oke, udah mudah sih dibuat soalnya. Nah, ini lingkaran, ada garis singgung. Ini sebuah garis singgung. Saya anggap ini garis singgungnya. Ini salah satu garis singgungnya. Ini titik singgungnya. Dia garis singgung ini membentuk sudut 60 derajat. Jadi ini 60 derajat. Garis singgung dengan sumbu X positif ini. 60 derajat. Atau boleh juga ini garis singgungnya. Oke, ini. Oke, ini pun garis singgungnya juga. Ini 60 derajat. Oke. Nah, jadi udah paham masuk ceritanya. Nah, pertanyaannya, berapa titik potong garis singgung ini dengan sumbu Y? Ini sumbu Y. Berarti titik berapakah ini? Atau ini titik berapa lah ini? Oke, itu tujuan soal ini ya. Baik, langsung kita kerjakan dulu. Yang pertama, nah, kalau ini garis, berarti dia memiliki gradien. Yang ini dulu saya ambil gradiennya ini. Oke, kemiringan garis kalau diketahui sudutnya adalah tangennya. M sama dengan tangen 60. Kamu kan udah paham kemarin mencari gradien waktu saya terangkan di pertemuan sebelumnya. Kan M adalah Y per X ketika kamu bentuk segitiga siku-sikunya. Nah, sedangkan tangen waktu kamu belajar di kelas 10, tangen juga rumusnya adalah Y per X, perbandingan Y dengan X pada segitiga siku-sikunya. Nah, itu juga sebenarnya. Jadi M sama dengan tangen 60 berapa? Akar 3. Jadi gradien kemiringannya ini, gradiennya ini adalah akar 3. Nah, sama juga ini, hanya beda arah. Berarti ini M-nya adalah tangen 60 derajat, tetapi yang kita ambil yang minusnya. Oke, minus akar 3 karena arah kemiringannya ke sana. Oke, nah kita cari dulu persamaan garis singgung yang ini dulu. Oke, berarti nanti ada 4 garis singgung sebenarnya. Oke, maksudnya 4 apa? Langsung kita kerjakan. Yang ini dulu kita kerjakan. Di sini saya buat. Y sama dengan MX plus minus R akar dari M kuadrat tambah 1. Oke, berarti Y sama dengan M-nya akar 3X plus minus R-nya tadi 3
akar dari akar 3 kuadrat tambah 1. Y sama dengan akar 3X plus minus akar 3 pangkat 2, 3. 3 tambah 1, 4. Akar 4, 2. 2 kali 3, 6. Baik, inilah persamaan garisnya ini. Oke, tapi ada plus minus. Tapi bukan ini satu lagi. Oke, ini salah satunya ini. Tetapi tidak perlu. Karena dia hanya butuh ke sumbu X positif dia minta. Ini sebenarnya yang satu lagi garisnya yang ini. Yang penting sejajar dengan ini. Nah, ini satu lagi ini. Ini satu lagi. Oke. Nah, tetapi harusnya ini tadi saya buat dalam pensil saja. Jadi Y sama dengan akar 3X plus minus 6. Salah satunya yang tambah 6 yang mana, yang kurang 6 yang mana, kamu selidiki sendiri. Nah, yang ditanyakan tipe terhadap sumbu Y. Syaratnya titik potong terhadap sumbu Y syaratnya X 0. Berarti Y sama dengan akar 3 kali 0 plus minus 6. Y sama dengan plus minus 6. Titik singgungnya adalah 0 X-nya, Y-nya 6, atau dan 0, minus 6. Tapi karena garis yang kita cari spesifiknya ini yang membentuk sudut 60 dengan sumbu X positif, ya tentunya nama garis ini berarti titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0, minus 6. Udah dapat. Nah, sebenarnya kita boleh cari lagi yang ini. Untuk menguatkan ini 0,6 kah? Memang tak perlu kita cari nama garis ini pun, dari hanya nama garis yang ini atau yang ini akan ditemui juga nanti 0,6 jawabannya nih. Atau kita buktikan, kita cari nama garis ini. Oke. Y sama dengan MX plus minus R akar dari M kuadrat tambah 1. Y sama dengan M-nya minus akar 3X plus minus R-nya tadi 3 akar 3 kuadrat tambah 1. M-nya akar 3. Y sama dengan minus akar 3X plus minus akar 3 kuadrat 3 tambah 1, 4 akar 4, 2 kali 3, 6. Oke. Yang mana itu kedua garis? Salah satunya ini, salah satunya lagi yang ini. Ini nanti ini. Salah satunya ini. Sudah? Oke, makanya saya bilang tadi ada 4 garis yang akhirnya kita cari. Nah, tetapi kan yang diminta titik potong terhadap sumbu Y. Syaratnya tetap sama. Memotong sumbu Y X0 kan? X-nya 0 kan? Y sama dengan minus akar 3 kali 0 plus minus 6. Sama juga plus minus 6. Jadi titik potongnya adalah di 0,6 dan 0, minus 6. Kesimpulannya, tipe garis singgung, ini pertanyaan ya, terhadap sumbu Y-nya adalah 0,6 dan 0, minus 6. Ini soal ini hanya memperkenalkan kepada kita definisi gradien jika sudut diketahui. Jadi nilai tangen adalah nilai kemiringannya. Jadi udah tambah pengetahuanmu ya. Baik, cukup sampai sekian. Selamat belajar. Tuhan memberkatimu.